Perkenalkan, nama saya Zakir bin Suwayunanto. Perkenalkan, nama saya Melani Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Bella Susila Putri. Perkenalkan, nama saya Malia Kontesa. Dan perkenalkan, nama saya Putra Ramadan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi ekonomi pembangunan. Izin untuk mewawancari Bapak terkait peran dan fungsi masjid serta pemberdayaan jamaah terhadap toleransi beragama. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana masjid dapat menjadi tempat pertemuan dan interaksi beragama? Interaksi sosial ataupun beragama. Fungsi masjid itu yang pertama kan kita untuk sholat, untuk sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Aqimis sholatu wa atuz zakat warka'u raki'in. Ya. Sholatlah engkau, bayarlah zakat, dan rukuklah kau bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 42. Jadi fungsi masjid itu kata Allah, kata Rasulullah, untuk orang sholat berjamaah. Jadi Pak, menurut Bapak nih, itu kan sekarang banyak banget nih kayak masjid-masjid yang kayak dibuka untuk situs budaya gitu kan. Itu kan banyak banget tuh Pak, orang-orang yang non-muslim yang masuk ke situ. Menurut Bapak tuh, pandangan Bapak terkait hal tersebut tuh kira-kira bagus nggak sih Pak? Sekarang saya tanya, orang non-muslim itu suci nggak? Enggak. Kenapa kita bawa ke masjid? Makanya suatu pemerintah, suatu ketua yang paling bagus, dia harus buat dari masjid itu suatu aula. Kalau dia harus banyak penduduknya Kristen, dia harus masukkan ke aula. Di aula itulah kita bicara. Di aula itu orang tidak sholat. Masjid tempat sholat. Jadi kalau di aula, boleh siapapun boleh masuk. Jadi jangan sekali-kali orang Islam membawa dia orang Kristen yang tidak suci ke dalam masjid. Ya, itu prinsip saya gitu. Tapi itu bukan prinsip, dalilnya itu. Kita aja mau masuk masjid harus berwudu dulu, baru kita masuk masjid. Ada ayatnya, ada pun. Mandilah kau dulu, baru kau masuk ke masjid, duduk di saf yang pertama. Berarti nih Pak, Bapak berarti kurang setuju nggak sih Pak berarti tentang masjid dapat memfasilitasi dialog antar agama? Tidak setuju. Kalau agama antar agama, tapi secara Islam silakan buatlah. Mau nginap 7 hari 7 malam nggak apa-apa. Saya siapkan nasinya, makan siangnya saya siapkan. Nah, kalau untuk Indonesia, untuk agama Islam, gitu, apa? Tapi kalau yang kasus yang tadi tuh, yang dia mengatasnamakan instansi yang beragama Islam, itu Saya belum pernah dengar. Kalau untuk Muhammadiyah saya nggak pernah. Tapi kalau untuk di sana luar kan ada banyak. Kenapa? Ya Indonesianya tadi. Cuman ada, lihat aja. Zamannya Soeharto ada nggak? Zamannya Habibie ada nggak? Ada zamannya Megawati yang dulu nenek ada nggak? Nah, sekarang kenapa dibuatnya? Kita ngikuti. ya. Nah, itu aja. Jangan kita. Jadi kita gini deh. Untuk apa kita acara baru yang kita buat? Acara lama aja udah pusing kita, apalagi acara baru. Acara lama yang diterapkan oleh Nabi Muhammad udah setengah mati kita. Nah, dibuat pula yang baru-baru lagi kan. Dosa apa lagi yang kita tanggung? Sekarang kan susah kan? Itu yang saya pikir. Jadi bagi saya tidak ada toleransi antara beragama tentang akidah dan tauhid. Tidak ada. Nah, bila kan itu kan gimana nih? Kita mau buat ini kan ada. Kan itu maksudnya kan. Rasulullah kan tidak boleh, nggak mau, dan nggak bisa dia membantu pamannya. Ya kan? Nabi Ibrahim tidak bisa dia membantu ayahnya, si Hajar. Nabi Nuh tidak bisa membantu anaknya dan istrinya. Tenggelam, dirinya tenggelam. Kenapa lain agama? Makanya kita bilang agama kita satu, Islam. Tidak. Apa kata? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan kau mati sebelum kau masuk Islam, ya kan? Apa lagi? Kemudian nih Pak, bagi maaf Pak, apa? Terus kita aja. Bentar. Ah, yang dapat berpromosi Pak? Ya. Tentang pemberdayaan jamaah nih Pak. Terkhususnya, menurut Bapak nih, bagaimana jamaah masjid itu sendiri dapat berperan dalam mempromosikan toleransi agama? Jemaah mempromosikan toleransi beragama, gitu. Iya, nomor maaf Pak. Menurut Bapak nih Pak, apa peran jamaah itu sendiri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar masjid? Aduh, kalau di agama kita, Ya. dibalik agama nih, Iya. saya nggak bisa ngomong, kita nggak ada yang menjalankan yang Iya. begitu. Allah katakan, wal takum minkum ummatu ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa kita manusia ini disuruh untuk menyampaikan kepada keluarga, menyampaikan kepada sesama kita Islam, menyampaikan yang baik dan mengajak mereka untuk datang ke masjid, mengajak kita beramal ma'ruf dan baik. Itu Allah mengatakan, tapi nyatanya mereka tidak mau. Mereka masih memikirkan ini. Yang terakhir ya Pak, Ya, menurut Bapak sendiri, kita kembali ke pertanyaan awal sebenarnya Pak. Bagaimana masjid dapat memfasilitasi dialog antar agama? nggak bisa, saya nggak mau. Terima kasih atas apa yang sudah Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami Ya. dan atas materi dan informasi yang sangat berharga buat kami Amin. pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok saya dari Universitas Bengkulu. Kami berdoa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. Ada yang bisa Boleh dibantu? minta waktu Mbaknya sebentar. Boleh. Baik, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ella. Baik, Mbak. Apa peran utama masjid dalam Islam menurut Mbak? Kalau menurut saya sendiri, peran masjid itu ya sebagai tempat ibadah ya. Masjid juga merupakan salah satu bangunan terpenting untuk kita umat Islam sih, terkhususnya kita yang Islam. Baik, selanjutnya, bagaimana menurut Mbak nih sebagai jemaah masjid berkontribusi dalam meningkatkan toleransi beragama dalam masyarakat? Bisa dengan kita mengambil misalnya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid, kemudian mengadakan dialog mungkin, kemudian bisa jadi dengan melakukan kegiatan yang berbau pendidikan dan kesadaran di dalam masjid itu sendiri. Kemudian yang paling penting itu mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh oleh pengelola masjid itu. Jadi kita harus ikut mendukung, kemudian menghormati hari-hari raya, hari-hari besar. Kemudian bisa juga kita sebagai jamaah itu melakukan pendekatan, misalnya nih seperti adik melakukan pendekatan dengan Mbak sekarang untuk wawancara. Jadi terjadi di sana itu kontribusi dan meningkatkan juga kondisi kita di dalamnya. Kalau misalnya masjid dapat menjadi tempat pertemuan interaksi sosial, bagaimana nih menurut pandangan Mbak? Sebenarnya masjid itu sendiri kalau menurut saya itu bisa menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya seperti kegiatan pengajian, kemudian kegiatan diskusi, tapi jangan untuk debat ya, untuk diskusi. Kemudian program-program sosial yang mungkin kita bisa lakukan di dalamnya. Jadi selain untuk tempat beribadah, masjid itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, selanjutnya menurut Mbak nih, apa fungsi masjid sebagai tempat ibadah? Yang pastinya untuk sholat, karena kita umat Islam ya, untuk sholat, kemudian untuk acara kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan bersama, kemudian untuk kegiatan sosial yang berbau agama maupun yang tidak. Bagaimana nih Mbak sebagai jemaah masjid dapat berperan dalam mempromosikan toleransi beragama? Dengan dialog
kita bisa mengadakan seperti program pendidikan atau pemberi pengetahuan lagi dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian bisa juga kita dengan mengadakan kegiatan sosial bersama dengan tidak membatasi agama di dalamnya. Oke, selanjutnya apa peran Mbak sebagai jemaah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar masjid tersebut? Mungkin bisa dengan melakukan kegiatan bakti sosial. Jadi kegiatan bakti sosial itu kan banyak. Salah satunya yang sekarang itu sedang memuncak atau booming itu membagi-bagikan makanan gratis ketika hari Jumat atau ketika di saat-saat hari yang disunahkan untuk berpuasa, misalnya seperti hari Senin dan Kamis, sekarang kita disunahkan berpuasa ya. Kemudian juga mungkin bisa dengan membagi-bagikan pakaian mungkin atau sembako gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke, ini Mbak, pertanyaan terakhir. Ya. Mengapa toleransi beragama penting dalam konteks masjid? Sebenarnya kalau untuk konteks dari toleransi itu sendiri, itu kan untuk yang pertama itu untuk prinsip kemanusiaan. Kemudian toleransi itu juga bisa digunakan diartikan sebagai persatuan dan kerukunan. Kemudian dari 3 hal itu tadi, kita bisa tarik kesimpulan itu bahwa toleransi itu bisa meningkatkan pemahaman dan menghindari perpecahan gitu yang pastinya. Kemudian dalam inti agama kita sendiri, nilai-nilai toleransi itu sangat penting untuk perdamaian. Menurut Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak telah meluangkan